Cristiano Ronaldo tidak lahir di Lisbon atau Porto, dua kota besar di Portugal. Ia juga tak lahir di daratan yang sama dengan negara Eropa lain. Ronaldo lahir di Madeira, sebuah pulau di barat daya yang lebih dekat ke Maroko ketimbang Portugal. Ini juga yang terjadi pada Pedro González Lopes. Ia tak lahir di kota-kota besar Spanyol, melainkan di Tegueste, sebuah kota di Kepulauan Canary yang berjarak 1.700 km dari Madrid. Pedro González Lopes atau lebih dikenal Pedri, sejak kecil ia bermain bola bersama Tegueste dan tak pernah keluar pulau, termasuk ketika bergabung dengan Las Palmas pada 2018. Akan tetapi ketika ia naik ke tim senior Las Palmas pada 2009, semua orang langsung mengenal namanya karena bakatnya yang luar biasa. Bukan sebagai Pedro, tetapi sebagai Pedri. Meski main di Segunda, tapi pencari bakat Barcelona yakin betul kalau ia akan menjadi sesuatu di masa depan. Ini yang membuat Barca pada 2 September 2019 langsung mengunci transfernya. Pedri pun secara efektif bergabung setahun kemudian. Debut Pedri di Barcelona terjadi pada 27 September 2020. Ia masuk menggantikan Philippe Coutinho dalam kemenangan 4-0 atas Villarreal di La Liga. Semenjak itu, Pedri seolah tak tergantikan. Di musim pertamanya, ia bermain 37 kali di La Liga atau hanya absen di satu pertandingan saja. Pedri menjadi pemain termuda kedua setelah Bojan Krkic yang mencatatkan 50 penampilan buat Barcelona di usia 18 tahun 164 hari. Penampilan bagus Pedri membuatnya dipanggil ke timnas Spanyol yang akan berlaga di Euro 2020. Saat diturunkan menghadapi Swedia, ia menjadi pemain termuda yang pernah membela timnas Spanyol di Euro dengan usia 18 tahun 6 bulan 18 hari. Di usianya yang masih muda, Pedri ternyata mampu melawan tekanan pada pundaknya. Bayangkan ia melakukan putaran Zidane dalam debut Liga Champions-nya di Turin. Ia juga melepaskan umpan backfield di laga melawan Real Betis. Banyak yang berasumsi kalau perekrutan Pedri adalah cara Barcelona untuk membina pemain lokal. Kenyataannya, ini dilakukan sebagai upaya menghemat pengeluaran. Bagaimana tidak, musim lalu, Barca harus mengurangi pengeluaran sampai 190 juta euro. Sebagian besar pengeluaran ini berasal dari gaji pemain utama. Pedri yang masih berusia 19 tahun tentu tak digaji sebesar pemain utama Barca lainnya. Pedri juga menjadi bukti kalau Barca semestinya bertaruh dalam pembinaan pemain muda ketimbang menghamburkan banyak uang di bursa transfer. Soalnya opsi terakhir ini relatif gagal dalam beberapa tahun terakhir. Meski berjarak 2.200 dari Camp Nou, tapi Pedri dan keluarganya dari Tenerife adalah penggemar keras Barcelona. Kakeknya adalah pencetus kelompok supporter Barcelona cabang Tegueste. Bahkan saking cintanya, konon piring yang digunakan untuk makan malam juga ada cap Barsanya. Pedri sempat diundang trial di Real Madrid ketika berusia 15 tahun. Namun alam tak merestuinya. Pekan trial tersebut berbarengan dengan hujan salju yang sangat lebat di ibu kota Spanyol tersebut. Akibatnya latihan pun ditunda. Pedri memang sempat berlatih tapi dengan tim yang lain, dengan pelatih yang lain selama beberapa hari. Usai latihan tersebut, Real Madrid bilang kalau mereka akan tetap mengawasi perkembangan pemain setinggi 174 cm tersebut. Pedri tentu merasa aman dengan pernyataan tersebut. Namun tak berselang lama ada dua tawaran padanya. Satu dari Deportivo La Coruna, satu lagi dari Las Palmas. Pedri akhirnya memilih Las Palmas, selain karena gaya bermain yang cocok dengannya, juga karena faktor geografis. Soalnya Las Palmas merupakan klub dari Kepulauan Canary, cuma berjarak 100 km dari rumahnya. Sebelum musim bergulir, Direktur sepak bola Las Palmas, Rocco Majorino, mengontrak temannya Ramon Planes. Mereka bicara soal Pedri. Ketika itu, Planes belum menjabat sebagai Direktur sepak bola Barcelona. Ia menjabat di bawah komando Eric Abidal. Meski demikian, Planes memutuskan ingin bertemu dengan Pedri. Hanya dalam hitungan menit, Planes punya kesimpulan kalau Pedri akan menjadi rekrutan yang bagus. Baru beberapa bulan di Las Palmas, Pedri justru sudah resmi menjadi pemain Barcelona. Akan tetapi ia baru bisa berganti kostum ketika musim telah berganti. Saat kesepakatan dengan Barca sudah terjadi, Pedri adalah pemain utama Las Palmas. Di musim itu, ia menjadi penampil terlama di Las Palmas dengan 2.833 menit.
Pertanyaannya adalah mengapa Las Palmas mau melepas bakat yang bisa dihargai sangat mahal di kemudian hari? Alasannya karena Las Palmas memiliki masalah finansial. Tawaran 5 juta euro buat Pedri jelas tak boleh dilewatkan. Di sisi lain, buat Barcelona 5 juta pounds bukan angka yang berat buat dihamburkan. Malah mereka bisa mengamankan calon pemain yang akan bersinar dan dihargai sangat tinggi. Selain biaya transfer, ada juga klausul yang menguntungkan buat Las Palmas. Klausul itu adalah menerima 15% dari transfer Pedri di kemudian hari. Sebagai informasi, Barcelona punya klausul pelepasan buat Pedri senilai 400 juta euro. Buat Barca, Pedri menjawab banyak hal. Dia secara alami senang mengejar bola dan ketika mendapatkannya, ia tak akan dengan mudah melepaskannya. Ada yang bikin Pedri berbeda dengan para pemain dalam tanda kutip calon Messi lainnya. Itu adalah karena dia tak berasal dari akademi klub besar. Ini yang membuatnya punya kualitas pesepak bola jalanan yang kurang memiliki para alumnus La Masia. Gaya bermainnya spontan, ia memang tak bisa mengikuti taktik dari pelatih. Akan tetapi sebagian besar keputusannya di atas lapangan terjadi karena instingnya, bukan dari kebiasaan atau instruksi di tempat latihan. Bagusnya permainan Pedri membuat banyak klub yang menggodanya, salah satunya Bayern Munchen. Usai mempermalukan Barca 8-2, Bayern bertanya apakah Pedri akan dipinjamkan. Soalnya dalam kontrak terdapat klausul di mana Pedri berhak dipinjamkan kalau tak dimainkan di tim utama. Manajer Barcelona saat itu, Ronald Koeman, sangat terpesona dengan penampilan Pedri. Namun ia tak bilang itu ke publik. Justru Koeman bilang kalau Pedri akan mendapatkan manfaat andai dipinjamkan. Padahal secara pribadi, Koeman bilang kalau Pedri tak akan kemana-mana karena ia masuk dalam rencana permainannya. Pedri bisa main dimanapun di lini tengah, termasuk di belakang striker ataupun di tepi lapangan. Yang perlu diperhatikan Barcelona saat ini, juga di masa depan adalah soal kebugaran. 2 musim yang padat termasuk bermain buat timnas membuatnya mudah terekspos cedera. Di musim 2021-2022, Pedri baru 2 kali main di La Liga hingga Desember. Cedera membuatnya harus beristirahat selama 3 bulan. Tentu menyedihkan bukan, punya talenta hebat tapi rentan cedera. Dembele.